Ini hanya salah satu contoh ya sobat ya. Jadi di Gunung Kidul ini tanaman alpukat 1 tahun itu rata-rata sudah pada berbunga. Ini salah satu bukti ya. Jadi untuk tanaman keras di daerah Gunung Kidul ini sangat recommended sekali, yaitu salah satunya adalah alpukat, durian, mangga, kelengkeng, jambu kristal. Itu sangat recommended sekali untuk ditanam di daerah Gunung Kidul ini walaupun cuacanya panas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rusdi. Kali ini saya berada di Gunung Kidul, dan di hari ini, di sore hari ini yang cerah ini, tepatnya di bulan September, walaupun cuaca sangat panas sekali, ternyata tanaman kita masih tetap bertahan hidup dan tumbuh subur dengan maksimal. Ya, di belakang saya ini dan di sekitar saya ini adalah salah satu contoh pembuktian bahwa tanaman di Gunung Kidul ini tidak menjadi kendala ya. Seperti itu ya. Di keliling saya ini adalah tanaman alpukat yang rata-rata berusia 1 tahun up setelah tanam ya. Jadi ada yang 14 bulan, ada yang 15 bulan, ada yang 1 tahun persis, karena waktu itu saya nanya tidak seragam memang ya. Ada beberapa 4 kali tahap tanam saya, karena bibitnya memang saya ambil dari beberapa penjual bibit yang berbeda, yaitu ada 4 penjual bibit dari Semarang, dari Magelang itu ada 2, dari Jogja itu 1, dan rata-rata pertumbuhannya sangat bagus sekali. Hanya di salah satu penjual bibit itu ada yang kelihatannya bibitnya kurang bagus, dan rata-rata tanaman yang dari dia itu tanamannya pada kerdil-kerdil semua, pertumbuhannya sangat-sangat lambat sekali. Tapi yang dari Magelang sama yang dari mana itu, Semarang, itu kelihatannya bagus, dan pertumbuhannya sobat kebunku bisa lihat sendiri, rata-rata 1 tahun up itu tumbuhannya sangat bagus sekali ya. Salah satu contohnya ada di belakang saya ini. Ini hanya salah satu contoh ya sobat ya. Jadi di Gunung Kidul ini tanaman alpukat 1 tahun itu rata-rata sudah pada berbunga. Ini salah satu bukti ya. Ya, ini lihat, sudah berbunga semua ya. Tanamannya memang sudah tinggi, hampir 2,5 meter ya. Sudah rata-rata sudah pada belajar berbunga. Ini di Gunung Kidul ya sobat kebunku ya. Jadi jangan ragu-ragu lagi untuk berinvestasi dan menanam tanaman buah di daerah Gunung Kidul. Karena di sebelah saya juga sudah ada investor dari Gunung Kidul, dari Jogja kalau nggak salah. Itu sudah mau menanam tanaman durian. Jadi untuk tanaman keras di daerah Gunung Kidul ini sangat recommended sekali, yaitu salah satunya adalah alpukat, durian, mangga, kelengkeng, jambu kristal. Itu sangat recommended sekali untuk ditanam di daerah Gunung Kidul ini walaupun cuacanya panas ya. Jadi cuaca panas untuk alpukat ternyata masih cocok ya sobat ya di Gunung Kidul. Jadi alpukat tidak sembarang jenis ya sobat ya. Jadi rata-rata yang saya tanam ini adalah jenis alpukat Miki, alpukat aligator, alpukat kendil atau alpukat Markus. Ada alpukat satu lagi kali bening yang katanya kemarin juara dunia sekabupaten Semarang kalau nggak salah, seperti itu. Nah, ini salah satu penampakannya ya, bunganya sangat lebat. Ini hanya salah satu contoh ya sobat ya. Jadi kalau mau lihat yang lainnya mungkin bisa lihat di YouTube saya yang lainnya. Itu saya sudah upload beberapa video yang menceritakan perkembangan alpukat saya yang ada di daerah Gunung Kidul ini, dari bunga, pentil, sampai sekarang udah menjadi bakal buah beneran ya. Jadi di beberapa tempat itu alpukatnya sudah segede gini, bukan segede biji kelereng lagi ya, tapi sudah segede bola pingpong ya, seperti itu sobat. Dan itu tadi yang sebelahnya ya, ini tanamannya sangat sehat sekali sobat ya. Jadi ini kemarin
treatmentnya sama ya sobat ya. Jadi pemupukan pemupukan, terus pendangiran, sama yang terakhir itu kemarin kita kasih kapur dolomit sama sekam bakar. Terus yang paling utama nih sobat, jangan sampai ketinggalan, yaitu pengairan ya. Berulang kali saya katakan ini adalah pengairan ya. Pengairan adalah yang utama sobat ya. Jadi jangan sekali-sekali telat dalam menyiram. Kalau telat dalam menyiram, tanaman nanti akan kerdil, tidak akan tumbuh maksimal. Jadi tolong jaga pengairan ya. Sekali lagi di channel di video saya yang lain itu saya sudah menjelaskan bahwa walaupun saya ini kerjanya ada di Jakarta, tapi pengairan ini saya tidak ada masalah karena saya sudah bikin sistemnya otomatis ya. Jadi pekerja saya itu tidak tiap hari ada di sini, cuman memang rumahnya sebelahnya. Tapi bekerja itu paling sebulan itu hanya 6 kali atau bahkan mungkin 8 kali. Itu pun untuk kegiatan menyemprot, proses pendangiran sama nanti pemupukan, itu saja. Karena waktu yang paling boros itu adalah waktu menyiram, karena menyiram itu harus tiap hari, pagi dan sore, apalagi cuaca kemarau kayak begini, itu harus pagi dan sore. Bayangkan 150 tanaman pohon apokat, 150 aja nih ya sobat ya. Kalau kita nyiram dengan manual itu perlu sekitar satu tanaman itu mungkin 2 menit ya, 2 menit ya, maksimal 2 menit lah, paling cepat 1 menit. Jadi kalau 150 tanaman itu berarti 150 menit. Kalau rata-rata 2 menit itu berarti 300 menit. Berarti sudah berapa jam itu sobat? Sudah 300 bagi 6 berarti kan 5. Udah 5 jam. Anggap aja mungkin 3 jam lah pagi sama 3 jam sore. Waktunya habis untuk nyiram sobat. Bayangkan 1 hari. Makanya kalau kita tidak gunakan dengan sistem otomatis ini, makanya waktu akan terbuang banyak. Memang investnya pertama agak mahal ya. Agak mahal, tapi kalau dihitung dengan jumlah orang yang harus bekerja itu jauh lebih murah. Karena saya invest di sini untuk pengairan itu sama sumur, sama tangki, sama kontrolnya itu mungkin hampir 30 jutaan. Tapi kalau dihitung-hitung dengan invest orang, itu satu orang kalau suruh nanam segini itu harus perlu 2 orang jadi sobat. 2 orang termasuk perawatan. Jadi 1 orang 1,5 juta, 2 orang udah 3 juta. 3 juta kali 12 udah 36 juta setahun. Nah, saya invest ini 30 juta untuk pengairan dan infrastruktur material dan bahannya. Jadi saya sudah bisa nutup sobat. Itu baru setahun. Jadi kalau 5 tahun berarti sudah 36 kali 5 udah berapa sobat? Udah 180 juta habis untuk pengairan. Untuk biaya pengairan untuk orang untuk nyiram dan merawat tadi itu. Dan dengan ini saya bayar orang 1 bulan itu nggak nyampe 1 juta. Karena kerjanya nggak tiap hari. Ya, hanya mengontrol itu. Jadi itu sangat recommended sekali untuk menurut saya ya. Menurut saya, mungkin pandangan sobat kebunku yang lain mungkin berbeda, tapi kalau menurut saya pengairan dengan sistem otomatis ini sangat-sangat efisien untuk karyawan yang seperti saya ini tapi pengen berkebun. Itu sangat-sangat bagus ya, sangat-sangat recommended. Jadi kita bisa kerja di Jakarta dengan tenang, perkebunan kita juga tumbuh subur, bahkan rata-rata sudah berbuah dan ini berbunga. Kalau yang sebelah sini tadi berbunga, yang ini juga berbunga sobat. Jadi bukan hanya ini, lihat ini, rata-rata sudah pada berbunga, pada belajar ya sobat ya, belajar. Nih, lihat di sini, ini tuh rata-rata sudah pada berbunga, pada belajar semua ya, karena masih 1 tahun dia berbunga, belajar. Seperti itu ya sobat ya. Yang di sebelah sini juga sama ini ya, ini subur-subur tanamannya ya. Seperti itu sobat kebunku, mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk sobat kebunku semua yang masih ragu dan masih bimbang untuk berbudidaya tanaman apokat atau durian yang akan mencoba nanam di daerah Gunung Kidul. Mudah-mudahan setelah menonton video ini jadi semangatnya tumbuh dan segera untuk berinvestasi. Sekali lagi, waktu memilih lokasi nanti usahakan faktor air dulu ya sobat ya. Air, jangan sampai salah milih tempat airnya nanti tidak ada ya. Jadi yang di daerah Gunung Kidul yang airnya masih banyak adalah di Karangmojo,
Gedangrejo, Ngawis, Ponjong, sedikit Ngawen ke selatan, sama Wonosari itu masih bagus, airnya masih banyak, seperti itu ya. Terus tadi itu pengairan harus dikontrol dengan benar ya. Terima kasih sobat kebunku sekali lagi telah menonton video ini, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, dimudahkan rezekinya, dimudahkan juga dalam mempersiapkan akhirat kita nanti. Terima kasih telah menonton. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.